Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang Jumat yang mulia, dua hari lalu kita telah melaksanakan Idul Adha yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban yang sebetulnya boleh pula dilakukan bukan hanya pada tanggal 10, tetapi juga selama hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Penyembelihan hewan kurban bukan hal baru dalam sejarah. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab pra-Islam telah melakukannya. Tapi Islam datang melakukan koreksi dan dekonstruksi. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah dari hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah motivasi ketakwaan. Kalau kita periksa asbabun nuzul, latar belakang historis turunnya ayat, ini adalah kritik teologis sekaligus dekonstruksi atas keyakinan masyarakat Arab. Ketika mereka selesai menyembelih hewan kurban, darahnya dioleskan di dinding Ka'bah dan daging-dagingnya dihamburkan di sekitar Ka'bah untuk dipersembahkan kepada berhala. Penyembelihan tidak dihapus oleh Islam. Pengorbanan hewan kurban tidak dihilangkan oleh Islam. Yang dihapus dan dihilangkan adalah keyakinan dengan mengoleskan darah dan bahkan menggantung daging di tiang-tiang Ka'bah sebagai persembahan terhadap berhala. Itu yang dikritik. Itu berarti ada banyak ajaran Islam yang sebetulnya lanjutan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Tapi Islam mengoreksi
sesuatu yang salah. Ketika Islam datang dan beberapa sahabat masuk Islam berkeinginan mengikuti tradisi itu, turunlah ayat jangan lan yanalallaha luhuha wala dima'uha. Darah dan daging tidak sampai kepada Tuhan, yang sampai adalah ketakwaan. Jadi kalau kita lihat dari konteks kita sekarang adalah ada orang yang berkorban semata-mata ingin menunjukkan ibadah secara fisik dan kemampuan materialnya. Karena dalam tradisi bangsa Arab, semakin banyak hewan kurban yang disembelih dan semakin banyak darah yang dioleskan di Ka'bah dan semakin banyak daging yang berhamburan, itu akan membangun image dan kebanggaan dalam diri mereka. Quran mengerti ibadah kepada Allah jangan berhenti pada fisik. Ibadah kepada Allah jangan sampai hanya pada materi, tapi aspek spiritual hilang. Karena itu para ulama mengatakan bahwa hewan kurban yang kita sembelih sebetulnya hanyalah wasilah, media agar meningkatkan ketakwaan kita. Pertanyaannya adalah, kalau hewan kurban hanyalah media, sedangkan tujuannya adalah pembagian rasa sosial kepada masyarakat, mungkinkah satu ekor sapi ditanggung oleh 10 orang? Dalam fikih kita menemukan bahwa seekor kambing 7 orang. Mungkinkah seekor sapi boleh jadi oleh 10 orang? Boleh jadi oleh 20 orang? Karena yang terpenting adalah tercapainya daging untuk dibagikan. Kalau kita menggunakan konsep lama, kita menyatakan tidak boleh. Dalam teori Syahrul ada yang disebut namanya nazariyah hududiyah, teori batas. Dalam tradisi ilmu usul fikih selalu mengatakan, jika ada ketentuan agama yang bersifat kuantitatif dan nominal, maka ketentuan itu sesuatu yang sangat mutlak. Karena itu mereka mengatakan bahwa 7 orang untuk seekor sapi harus begitu ketentuan. Tapi dalam teori batas dipertanyakan, apakah 7 orang untuk seekor sapi itu adalah batas maksimal alhamdulillah atau batas minimal alhamdulillah? Kalau kita menyatakan bahwa itu adalah batas maksimal, maka tidak boleh lebih dari 7 orang, tapi boleh kurang dari 7 orang. Maka ada orang yang berkorban 1 ekor sapi 1 orang. Tapi kalau itu dipahami sebagai batas minimal, maka boleh lebih dari 7 orang. Kenapa? Tidak akan sampai daging dan darah. Yang sampai adalah ketakwaan. Mungkin yang 20 orang ingin menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, meskipun untuk seekor sapi 20 orang. Kita tidak bisa bayangkan
Jika ada remaja masjid 30 orang, potong seekor sapi. 1000 masjid yang ada di Gorontalo dengan remaja masjid ada 1000 ekor sapi. Tapi karena dibatasi 7 orang untuk seekor sapi, di Baitul Rahman Limboto diumumkan tadi hanya 4 ekor. Kaum muslimin yang mulia, kalau kita merujuk pada ayat tadi adalah kritik terhadap kita beragama secara formalitas meskipun tidak mencapai kemaslahatan. Boleh jadi 7 orang seekor cukup, tapi kemaslahatannya tidak mungkin menyebar, karena boleh jadi ada orang miskin tidak merasakan. Tapi kalau kita 10 orang, 15 orang, 20 orang, bahkan 50 orang seekor, bisa jadi akan kebagian bagi yang sama. Itulah sebabnya seorang ulama dari mazhab Hambali yang bernama Najamuddin At-Tufi pernah berkata, setiap ada kemaslahatan, di situ ada agama. Jika ada kemaslahatan bertentangan dengan bunyi tes keagamaan, maka tes keagamaan harus direinterpretasi ulang agar agama benar-benar hadir memberikan kemaslahatan terhadap umat. Nampaknya berpikir ini belum populer di kalangan kita, dan kita masih berkutat pada bentuk formalisme. Jumlah nominal 7 orang 1 ekor sapi, 1 orang kambing, itu adalah dalam usul fikih disebut dengan hal yang bersifat qat'iyah, sesuatu yang mutlak. Dan belakangan ulama kontemporer mengatakan sesuatu yang mutlak bukan pada jumlah nominal, tetapi pada nilai kemaslahatan. Jika demikian halnya, maka hewan kurban yang dalam riwayat tadi asbabun nuzul diletakkan di seputar Ka'bah menjadi mubazir, tidak memberi manfaat kepada orang banyak. Tapi ketika turun ayat, hilang tradisi itu, dan akhirnya hewan kurban bisa dinikmati oleh orang, dan orang merasa memiliki hak yang sama dalam beragama. Bukan hanya orang yang mampu bisa berkurban, tapi orang yang pas-pasan pun bisa berkurban meskipun secara patungan. Agama bukan hanya milik orang kaya. Agama bukan hanya milik pengusaha. Agama bukan hanya milik orang yang telek. Agama adalah milik semua orang. Semua orang bisa mengekspresikan ketakwanya meskipun dengan nilai yang sedikit. Karena itu, sebagian ulama yang ekstrim mengatakan, kalau Anda tidak mampu berkorban dengan sapi, boleh dengan kambing. Kalau Anda tidak mampu dengan kambing, boleh dengan usfur, biru-biru. Tapi rasanya tidak ada yang seperti itu. Ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena menghadirkan kedekatan dengan Allah, tidak semua orang secara material bisa mewujudkannya. Harga sapi yang 15 juta boleh jadi 7 orang 2,2 juta. Tapi itu orang miskin boleh jadi dia tidak mampu. Dia mungkin ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dia bergabung dengan orang secara mampu. Dengan demikian
walakin yanaluhum taqwa minkum, akan tetapi takwa yang sampai itu sampai pula pada orang yang tidak mampu dipersembahkan kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.